A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi ni'matil iman wal islam wa na'mal alaihi bin ni'matil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang pertama-tama mari kita panjatkan selalu puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat sehat walafiat. Dan tak lupa pula salawat beserta salam mari kita curahkan selalu kepada baginda alam kita, habibana wa nabiyana karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa pula yang saya hormati kepada owner PT Syariah Mobilindo Bapak Haji Martin beserta keluarga. Dan tak lupa pula yang saya hormati kepada karyawan-karyawati PT Syariah Mobilindo. Semoga selalu disehatkan badannya, dilancarkan rezekinya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas tentang 7 golongan-golongan yang bakal dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di sini ada dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, sab'atun yuzlihumuhumullah fi zillati yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah dalam naungannya pada hari yang tidak ada dinaungi kecuali naungannya. Yang pertama itu adalah pemimpin yang adil atau al-imamul adil. Ya, yang pertama ini adalah pemimpin adil. Kita bukan membahas tentang presiden ya, raja, gimana kita menjadi pemimpin yang adil ya, tetapi pemimpin yang kecil-kecilan aja dari kita ya. Seperti halnya di sini di area lingkup Sorom seperti supervisor SPP lah, itu contohnya gitu. Yaitu contoh kecil-kecilan pemimpin di dalam tim sales tuh ya, contoh kecil-kecilan. Tugasnya apa ya? Membuat keadilan dalam suatu tim tersebut gitu ya. Artinya apa ya? Bukan berarti kita menafkahi atau apa ya, tetapi menjadi pemimpin yang adil. Yang adil itu tidak pilih kasih ya. Dan juga di dalam keluarga, pun sama ya, seperti haknya suami yang mencari nafkah untuk keluarganya. Itu wajib nggak? Wajib ya. Karena apa? Masa ya sebagai suami ya tidak membentuk karakter atau pemimpin ya yang baik tuh. Dan juga harus berani bertanggung jawab, dan intinya itu adalah keadilan dalam suatu kepemimpinan. Itu dia ya. Jangan bahas tentang politik lah, kita udah tahu semua gitu ya. Lalu yang kedua di sini ada wasyabun nasya bi ibadatillah. Ini adalah pemuda yang tumbuh dalam ibadah ya. Seperti anak-anak kita ya, spesial buat kita anak-anak Gen Z, yaitu pemuda yang tumbuh besar dalam beribadah kepada Allah ya. Kenapa di sini? Karena kita masa muda itu paling panas ya. Masa dimana
suatu hawa nafsu, syahwat, ya, adalah sebagai godaan-godaan kita di dunia ini ya, yang begitu, wah, masya Allah, ya, bukan masya Allah sih, naudzubillah, ya, berat banget, gitu. Artinya suatu energi yang berat buat kita lawan, ya, energi apa? Energi buruk, gitu. Seperti ya HP lah contohnya, gitu. Ya, contohnya di HP ya, dan lain-lain. Dan juga ngaji pun ya, kita susah nyari waktunya, gitu. Lalu yang ketiga adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, laki-laki yang hatinya terpaut pada masjid, ya, contohnya remaja masjid, ya. Kita bisa lihat contohnya di ada daerah mana ya, yang remaja masjidnya aktif kalau nggak salah itu. Parung. Parung aktif. Ada bang? Aktif Parung. Aktif. Banget parah. Parung mana? Gue nggak pernah lihat masjid di rumah lu. Di mana masjid? Kan Parung kan kok samping Parung City yang ininya yang PCL situ, yang depan. Metro Parung. Iya. Nah itu ya, kebanyakan sekarang itu masjid kan yang dikuasain paling ya tukang ajannya yang marbot, yang dari dulu, yang udah berpuluh-puluh tahun sampai sekarang ya. Kadang remaja masjidnya itu beda sama zaman sekarang, gitu. Kita dulu mah ada yang ya pasti ngerasain lah ya, zamanan kita lari-larian ke masjid buat apa? Megang mic sama sholawat tuh, maghrib ya, apalagi bulan puasa. Sekarang beda ya, sekarang udah ya di rumah. Sekarang di pengajian rumah pun sekarang saya lihat jarang kelihatan ya, bukan jarang ada ya, belum kelihatan gitu kayak dulu ya, yang rame bukan ke masjid, ke TPA pengajian gitu, malam-malam suka ada, biasanya habis maghrib gitu. Jadi ini bisa membangun ya dari naungannya Allah Subhanahu wa taala, warajulun qalbuhu mu'allaqun, ya, terpaut, hatinya itu terpaut pada masjid ya, suatu remaja. Lalu yang keempat, ada dua orang yang soleh mencintai karena Allah ya, warujulani tahabba fillah. Ini adalah suatu cinta ya, yang banyak macamnya ya. Ada cinta karena fulus. Apa fulus? Ada yang tahu? Cuan ya. Ada juga cinta karena rupa ya, ada juga cinta karena jabatan. Semua cinta bisa pudar ya, bisa hilang. Tapi kalau cinta kepada Allah hilang nggak? Iya, enggak lah ya. Tuhan kita ya, Gusti kita, gitu. Artinya apa? Kita harus mencari ridhonya Allah ya. Ridhonya Allah datangnya dari mana? Dari orang tua. Ridhollahi wa ridho walahum wa ridho bal wildaini. Tuh. Ridhonya Allah datang pada ridhonya orang tua. Orang tua itu apa? Orang tua seperti guru ya, orang tua di rumah, orang tua yang ngajarin kita, atau orang yang lebih tua daripada kita. Itu. Jadi jangan salah paham ya, bukan hanya orang tua yang melahirkan ya, tetapi guru pun sama
ya, yang sudah wafat, yang sudah tiada, ya, yang masih ada, kita patut silaturahmi, itu yang terpenting. Lalu yang kelima ada yang namanya warajulun da'atahu imra'atun zatu mantibi wa jamalin faqala inni akfalu lahu, ya, laki-laki yang menolak maksiat karena Allah Ta'ala. Ini kita, ya, bukan laki-laki doang sih, ya, laki-laki maupun perempuan pun sama, gitu, ya. Bayangkan kita sudah punya paras, ya, paras yang ganteng, yang cantik, ya, yang udah punya power, apalagi, ya, bahkan bisa menjadi kesempatan emas buat kita maksiat tanpa risikonya ketahuan. Dah, naudzubillah. Itu. Sekarang, ya, maksiat mah gampang, di HP juga bisa maksiat. Ya, bisa. Gimana caranya? Lihat TikTok aja. Scroll dikit ada, ya. Ada yang bikin video juga, ya. Contohnya perempuan sekarang tuh banyak. Ya, itu kan. Ya, tinggal bikin video yang joget-joget tidak jelas, itu contohnya. Kenapa? Ya, dia takut kepada Allah, ya, tapi hawa nafsunya nggak bisa dijaga, gitu, ya. Padahal tahu Allah ngelihat, ya, pasti ada hati kayak gitu mah, ya, pasti. Makanya kita selalu, ya, melihat kematian kita, ya, kematian kita yang sudah dekat. Itu lihat umur, ya, ibu-ibu aja sekarang, waduh, udah lihat TikTok segala macam, wah, bahaya itu. Lalu yang keenam ini adalah warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa aqfaha, seorang yang bersedekah dengan tersembunyi. Tuh, ya, sebenarnya bagus, ya, kita sedekah. Kayak misalkan, ya, di TikTok itu kan suka ada yang sedekah ini atau itu, tapi niat kita pengen berbuat, ingin mengintrospeksi orang bahwanya kita harus sedekah atau ini segala macam, pengen bukan dilihat, ya, atau bukan pengen dilihat. Kadang orang berpikir sebenarnya iri atau dengki, ya, atau sombong. Itu bukan kita pengen sombong, tapi buat niat bahwasanya kita bisa ikut, ya, ikut serta buat sedekah tersebut, ya. Tapi sebaiknya kita sembunyi aja, gitu. Makanya kalau keropak Jumat, ya, kadang suka ada, ya, sebelum kita sholat Jumat diumumin, ya, hamba Allah sekian, ada yang pengen disebutin kadang, ya, sama ketua DKM-nya, tuh. Tapi wallahu alam, ya, sesuai dengan niatnya, gitu. Tapi sebaiknya hamba Allah aja, ya, keropak, sumputin aja, ya, karena hanya kita sama Allah aja yang tahu, ya, sedekah kita berapa. Apa? Buat misalnya dilihatin ke orang itu buat motivasi ke orang lain. Itu nggak apa-apa, ya, kan tergantung niatnya, gitu. Kalau sombong jangan sampai, gitu. Karena kan ada yang suka sombong juga, gitu. Sedekah segini, itu dihitung nggak sama Allah? Tetap dihitung, ya. Nggak mungkin nggak dihitung sama Allah, ya, karena Allah Maha Adil, ya, pasti bakal dibagi, gitu. Lalu selanjutnya itu adalah warajulun zakarallaha khaliyan fadlat ainahu, ya, seseorang yang berzikir di tempat sepi hingga meneteskan air mata. Bukan berarti di dalam goa, ya, kita zuhud namanya. Zuhud, menghilang dari land. Bukan. Menghilang dari
keramaian, ya, bukan berarti gitu. Ya di musola, di kamar juga bisa, gitu. Di dance squad. Di dance school, di mana tuh bang? Dance squad. Pokoknya sendiri aja, ya, jauh dari keramaian juga, bukan jauh dari kota atau segala, jangan kemana-mana ya, di rumah pun bisa, gitu. Contohnya ya yang sering banyak itu santri ya kebanyakan itu di musola, di kamar, ya, kadang nggak tahu, gitu, ya, sampai meneteskan air mata, gitu. Baca Quran pun sama, bukan hanya zikir, ya, baca Quran sampai netesin air mata juga sama, ya. Ada yang bisa kayak gitu, ada, karena dia tahu arti Al-Qur'annya, ya. Contohnya, ya, surah. Di dalam surah juga kan bukan menjelasin, misalkan kita ada surah namanya Al-Qiyamah, ya, bukan hanya tentang hari kiamat, ya, tapi ada yang lainnya juga, gitu. Al-Baqarah, ya, artinya apa? Sapi betina. Tapi ngejelasinnya apa? Suatu kisah Rasul, gitu. Ya, bukan berarti menjelasin suatu apa yang ada dalam surah itu Al-Baqarah, misalkan sapi betina, nggak jelasin itu semua, gitu. Jadi ada banyak penjelasannya di situ, gitu. Ya, itu bisa buat kita netesin air mata, itu dia, ya. Jadi itu adalah golongan-golongan yang bakal dinaungi oleh Allah pada hari kiamat nanti, itu, ya. Mungkin itu aja, ya, dari saya. Oh iya, kita khususin, ya, sekarang haulnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, gitu. Ya, kita ila hadrati aja bareng-bareng, ya. Semoga kita dapat suatu syafaat, ya, dari beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, gitu. Iya. Para pemimpinnya waliullah. Oke, ada yang ditanyakan? Udah? Cukup. Ya, kita khususin berdoa, ya. Hadiah aja biasa, hadiah zikir buat Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Khususnya pada hari Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.